Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungi sebuah tema penting yang sangat relevan bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar dan santri, yaitu adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul hal yastahwi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna. Innama yatazakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surah Az-Zumar ayat 9. Dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yattubu fihi ilman, sadaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Namun ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan adab dan akhlak yang baik, adab dan akhlak yang mulia. Imam Malik rahimakumullah pernah berkata, "Janganlah engkau mempelajari ilmu sebelum engkau mempelajari adab." Adab kepada guru, teman, dan orang-orang di sekitar kita adalah syarat agar ilmu tersebut dapat menjadi berkah. Di sekolah kita harus membiasakan diri untuk bersikap hormat kepada para ustadz, tidak memotong pembicaraannya, tidak bersikap sombong karena merasa pintar, dan tidak meremehkan ilmu agama maupun ilmu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minna man lam yu'akhir kabirona wa yarham sagirona." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ilmu tanpa adab bisa menyesatkan. Ilmu seharusnya membentuk akhlak kita menjadi lebih baik, lebih santun, dan lebih jujur, serta lebih bertanggung jawab. Adab mencerminkan cahaya ilmu yang ada dalam hati kita. Karena itu, tanamkan dalam diri kita adab-adab penting yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innama a'malu bin niat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka kita harus melakukan sesuatu dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadu atau rendah hati terhadap guru, teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wahfid jannaka limanittaba'aka minal mu'minun." Dan rendahkanlah dirimu
terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Asy-Syura ayat 215. Yang ketiga, adab yang harus kita jalani dalam diri kita adalah sabar dan tekun dalam belajar. Sesuai dengan Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, tidak tergesa-gesa untuk mengetahui segalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama ilmu bittahallum." Ilmu itu diperoleh dengan belajar dan kesabaran itu diperoleh dengan melatih diri untuk bersabar. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir, adab penting yang harus kita tanamkan agar ilmu menjadi berkah adalah menjaga lisan dan sikap di dalam ataupun di luar kelas atau dimanapun kita berada. Yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi penuntut ilmu yang berakhlak mulia, dan semoga ilmu yang kita pelajari selama ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.